Jenis pupuknya tidak hanya urea, ZA, S36, 5 jenis Ponsa, ya. Ponska, organik. Ponska sama sekali nggak ada, Pak. Yang sangat kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan kepala desa, Tua Pulau Sorong, rekan-rekan kepala desa perwakilan Kabupaten Purworejo. Pertama-tama tiada inti yang mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang sampai dengan siang hari ini masih memberikan kita limpahan rahmat, karunia, hidayahnya, sehingga pada siang hari ini kita masih bisa bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat dalam suatu apapun. Amin. Dan kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Kepala Desa yang telah meluangkan waktunya untuk memperjuangkan nasib teman-teman saudara kita, khususnya petani-petani di daerah Bapak Ibu. Dan untuk itu selanjutnya supaya lebih detail dan lebih jelasnya kami persilahkan untuk mungkin dari Pak Kepala Pulau Sorong, Pak Tua Pulau Sorong untuk bisa menyampaikan terlebih dahulu maksud dan tujuan kedatangan Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan, anggota, rekan-rekan yang terkait dalam Pulau Sorong. Alhamdulillah syukur pada masa di mana yang berkumpul dan kita saya oleh satu almarhum. Selanjutnya saya memakai rekan-rekan pada kemarin intinya mempertanyakan masalah kelangkaan pupuk karena beberapa kecamatan itu dari petani untuk mendapatkan pupuk itu sangat susah sekali, bahkan hampir tidak ada. Nah, kami mempertanyakan untuk kondisi pupuk itu ada seperti itu bagaimana dan sukses seperti apa, karena ini musim kan masuk kelompok petani sudah kecamatan kok kita kabupaten itu boleh buka. Nah itu monggo kami minta solusi nanti dari DPRD untuk bisa mendapatkan pupuk seperti apa, dilakukan seperti apa. Dan sebenarnya yang mau kita tanyakan juga pupuk itu untuk di Purworejo itu berapa? Ya sudah terserah berapa dan sisanya kemana atau kok nggak bisa tercover di. Nah, itu kita dari rekan-rekan membicarakan seperti itu. Namun dari Pak Ketua bisa memfasilitasi dan menggunakan rekan-rekan ataupun nanti jumlah yang terkait aja yang tidak seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau ada masuk Pak Basif bisa dibantu pertanian Di rumah kepala Sorong sini. sudah ini wae mencetok sih. Ini supaya artinya kan kalau secara teknis saya yakin kan OPD yang terkait pasti yang membidangi lebih paham daripada kita, Pak. Dan dalam hal ini saya kira lebih baik kan kita di sini diskusi dengan yang bersangkutan langsung seperti itu. Walaupun tidak ada surat tugas otomatis kan tidak kita notulenkan karena tidak bukan rapat resmi, tapi paling tidak kita bisa ngobrol-ngobrol, Iya. dialog lah bagaimana untuk menyelesaikan Alternatif masalah. gimana? Kemarin saya sedikit sudah komunikasi dengan Pak Wakil. Intinya memang yang pertama memang sebetulnya yang dulu itu kan dia ada sisanya kan kuota tahun ini sebenarnya sama dengan tahun lalu. Tapi kenapa kok tahun sekarang kok jadi kurang? Itu juga jadi pertanyaan. Bisa juga karena dulu sekarang 3 musim tanam, dulu 1 atau bagaimana karena ada kerusakan. Saya nggak tahu apa ada yang bermain, nggak tahu. Tapi yang kedua, bagaimana solusinya? Nah dia langsung menghubungi dirjen Sarpras, sana itu. Ya intinya dari sana itu mau menunggu anggaran dari Departemen Keuangan. Tapi kan terlalu lama menunggu anggaran dari Departemen Keuangan. Lalu tetap minta solusi. Minta solusinya Pak Dirjen menjanjikan hari ini itu hari ini mungkin hari besok hari ini apa mau disolusikan, dicarikan solusi lah intinya lah. Mungkin antar paten atau antar apa kurang
kurang paham, tapi memang kita cari kalau bisa sesegera mungkin karena musim tanamnya kan sudah mulai musim pemupukan, masa pemupukan harus. Tanamnya baik. Memang kita komunikasi kalau lewat telepon aja ke dirjen ya lali ya dengan Karena dari alokasi sama FDKK itu tidak seimbang. Jadi tapi kalau kuotanya sama kok bisa sekarang kurangnya banyak Tadi apa ya? Pak katanya kan untuk tahun ini kita turunnya baru 48%. Tapi kita juga kesulitan di desa yang 48% itu kemana? Karena kita tidak, kemarin saya sampai tak komodasi semua kartu tani, tak bawa ke KPL itu sama sekali nggak ada. Manajer apa? Kita matur sebentar. Untuk permasalahan pupuk ini dulu waktu 2019 sisa, ini permasalahannya gini, ketika itu 2019 itu untuk ini sebagai contoh saja wilayah Prodadi Ngombol itu sudah masa pemupukan, tapi pupuk belum ada waktu itu 2019, sehingga untuk wilayah Prodadi Ngombol rata-rata banyak yang mengambil larinya ke temuan karena temuan bebas gitu loh, sehingga ketika membeli itu berikutnya pupuk yang di Kabupaten Purworejo tidak terserap karena sudah terlanjur lewat droppingnya. Makanya untuk ke depan kami mohon untuk dropping itu harus tepat waktu, sebelum tanam itu sudah ada pupuk dulu gitu loh. Kalau kemarin kan seperti itu Pak, itu sehingga 2019 sisa. 2019 sisa itu ketika itu Desember itu juga akhirnya dikembalikan atau ya dikembalikan. Ketika dikembalikan MT1 itu masuknya sudah di Januari karena kemaraunya mundur gitu, musim penghujannya mundur, sehingga akhirnya itu yang seharusnya Januari Desember itu bisa dimanfaatkan untuk 2019, tapi karena dikembalikan kita 2020 ngambil yang stok untuk 2020, akhirnya 2020 yang kesulitan. Nah, itu makanya coba kita urai di mana atau kesalahan itu. Mohon untuk ke depan itu ya tadi dropping pupuk itu harus tepat waktu gitu loh. Dropping ada sampai Mas? Ya. Ini bahagia apa ya? Bahagia apa ya? Bahagia mungkin distributor. Bahagia itu. Mungkin loh. Coba nanti Pak Kepala Dinas yang tahu persis itu. Kemarin itu sampai ini kejadian Desember itu saya baru pertama kali di Prosari sudah sambat kabar warganya Pak ini pupuknya betul neten pripun Pak. Saya langsung mengajar Pak Kepala Dinas. Pak Gub juga tahu dari Ngombol yang laporan. Pak Gub ya saya untuk coba cek lapangan Mas itu benar enggak? Saya cek memang enggak ada semua Ngombol produk itu enggak ada pupuk. Terus saya matur, ini kalau misalnya tidak dipupuk kasihan petani. Akhirnya katanya Sabtu itu libur, tapi suruh dropping akhirnya juga ada karena dipakai Pak Gub. Akhirnya kok Sabtu bisa dropping, saya kan juga tanda tanya lagi itu. Katanya besok kalau nggak Selasa atau Rabu, Bu PPL juga bilang seperti itu. Sudah kami sampaikan itu ke Pak Kadin sama Pak Gub. Katanya kok masih Selasa atau Rabu petani sudah menjerit. Akhirnya coba saya tidak mau tahu Sabtu harus ada. Nyatanya kok bisa gitu. Saya kan herannya itu katanya tidak ada, tapi begitu ditekan kayak itu Pak bisa dropping gitu loh. Ini benar-benar terjadi nanti Pak Kepala Dinas kemarin yang Desember kemarin ya baru pegang di Prosari garap pertama kali terus warga desa sambat semua kayak itu ya akhirnya pola itu. Dan rata-rata wilayah Prodadi itu kalau sambat ada desa Sumber Sari, ada Prodadi, Buyangan sendiri juga masih banyak yang keluh kesah ke saya. Dianggap saya itu terus padahal saya juga tidak tahu itu Pak. Jadi kemungkinan besar terjadi karena itu droppingnya yang tidak tepat waktu akhirnya sisa gitu loh. Urea kan sisa kan ke 2019. Tapi akhirnya yang 2020 itu karena sebenarnya kan MT1 itu dimulai dari November Desember Pak. Ya toh November Desember itu MT1 biasanya. Nah itu akhirnya melonjak ngambil yang Tempat saya sudah panen ini 2020. rata-rata terus cari pupuk non subsidi. Nah, iya itu akhirnya beli yang kayak gambir itu agak mahal dikit tapi Kalau enggak ya pupuk anggaran negara. Nah, enggak yang Ponska merah itu. Ponska yang pink atau apa itu yang non subsidi tapi perusahaan belum pada saya ini udah mulai kan. Makanya kalau saya berpikir saya bukan berpikir wilayah saya saja tapi teman-teman kecamatan lain.
Makanya kemarin kami Gerabak, sampaikan. Butuh, Lowano, terus kali Kuto Arjo, Kuto Arjo, Oh, berapa itu. enggak? Kuto Arjo, Lowano, Butuh, betul. Banyu Urip juga. Bayar Banyu Urip. Bayam, Bayang Tidak ada termasuk kartu tani. tidak ada kartu tani tetap. Purworejo aja. Itu kalau wilayah selatan itu Apa kalau kalau misalnya enggak? kerepotan kemarin kartu Pakai tani banyak yang lari ke enggak, Kulonprogo. enggak. Ngambil di Paliang, ngambil di Belaka ya Mas. Empat kecamatan, Pak. Temon. Bisa karena sana bebas kan. Bebas ngambil kan. Harganya Hanya kan kita kesulitannya itu. Makanya ketika kakaknya juga ya nggak masalah. iya, nanti dikira drop apa nganu. Sing ledeng orang-orang Kuto Arjo lah, kadis-kadis Kuto Arjo lah. Butuh. Butuh juga. Kemarin nombor tabel itu masalahnya. Pas kosong itu hari itu harus ada, enggak mau tahu itu Pak kenyataannya ada saja kan itu loh. Katanya enggak ada ini kalau enggak Selasa Rabu. Makanya kan harusnya dicocokkan antara stoknya dengan RDKK ini jadi ketemunya piro. Ini loh Pak, kalau ERDKK Purworejo itu 17.000 sekian. Itu untuk urea. Ya ini sebagai contoh. Tapi di SK Gubernur itu sekitar 10-an, 10 sekian lah. ton. Itu Ya, per 10 sangsangannya per ton. Ton itu karena Dan jenis 10.000 pupuk itu ada ton 5. dari ERDKK yang sudah diajukan lewat SIMPI itu 17.000 ton. Dan ini terjadi memang pengurangan di itu SK dengan selisih. Tempat saya sedesa harusnya 13,7 ton. Tapi kemarin realisasinya nggak ada 4 ton. Per tahun apa per musim? Per musim Per tanam. tahun, Per tahun. ERDKK per tahun Pak. Ini non sewu. Jenis pupuknya tidak hanya urea, ZA, S36, 5 jenis ya. Ponsa, Ponska, organik. Ponska sama sekali nggak ada Pak kemarin. Contoh Ponska SP untuk urea di Kabupaten Purworejo SDKK 17.000 6 ton. Alokasi turunnya 10.000 ton. Berarti cuma turun 58,8%. Jadi masih ada kekurangan 42 sekian persen. Nah yang 42, sekian persen itu harus bagaimana dan di mana. Nah, kalau untuk tahun berikutnya itu kita dasari alokasi 2020 tentunya ada permasalahan lagi yang seperti sekarang ini kita alami. Juga kali pupuk yang lebih.